Banyak orang merasa sudah rajin beribadah. Sholat tak pernah ditinggalkan, doa rutin dipanjatkan, zikir terus dilafalkan. Namun hidupnya terasa stagnan, masalah datang silih berganti, dan hati tetap diliputi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ada beban batin yang seakan tak kunjung terangkat, meski ibadah sudah dilakukan bertahun-tahun. Tanpa disadari, pahala yang dikumpulkan sedikit demi sedikit justru tergerus oleh kebiasaan sehari-hari yang dianggap sepele, hingga cahaya ibadah tak lagi memberi ketenangan seperti dahulu. Yang lebih menakutkan, kebiasaan ini sering dilakukan sambil merasa diri paling benar. Lisan tetap menyebut nama Allah, tetapi sikap dan perilaku justru menyakiti, meremehkan, atau merendahkan sesama. Hati merasa aman karena ibadah masih berjalan. Padahal di sisi Allah, perbuatan itu bisa menjadi sebab lenyapnya pahala tanpa disadari. Sedikit demi sedikit, amal kebaikan menguap, sementara pelakunya tetap merasa baik-baik saja. Hingga suatu hari ia heran mengapa hidupnya terasa semakin sempit dan gelap. Jika kebiasaan ini terus dilakukan tanpa penyesalan dan perbaikan, jangan heran bila ibadah perlahan terasa hampa. Sholat dijalankan sekadar gerakan, doa terucap tanpa getaran, dan amal kebaikan tidak lagi memberi dampak pada hidup. Hati tetap gelisah meski ibadah tampak lengkap. Banyak orang baru tersadar ketika ujian datang bertubi-tubi dan pahala yang dulu dikumpulkan terasa tak lagi tersisa, seolah habis tanpa jejak. Dalam pembahasan ini, kamu akan diajak membuka mata dan hati. Kamu akan mengetahui kebiasaan apa saja yang bisa menghapus pahala tanpa disadari, bagaimana dampaknya terasa di dunia, hingga menyeret penyesalan di akhirat. Lebih dari itu, kamu akan memahami cara menyelamatkan amal, membersihkan niat, dan memperbaiki diri sebelum waktu habis dan penyesalan datang terlambat. Dalam Islam, pahala setiap amal sangat bergantung pada keikhlasan hati dan akhlak dalam bersikap. Allah dengan jelas memperingatkan bahwa tidak semua amal akan diterima, meski tampak besar di mata manusia. Ada perbuatan tertentu yang mampu merusak, bahkan menggugurkan pahala yang telah dikumpulkan dengan susah payah. Amal yang dilakukan tanpa menjaga hati, lisan, dan perilaku bisa kehilangan nilainya, hingga seseorang merasa telah berbuat banyak, padahal di sisi Allah timbangan kebaikannya kosong. Rasulullah mengingatkan bahwa ghibah, riya, dan perbuatan menyakiti sesama memiliki dampak yang sangat berbahaya. Amal kebaikan yang bertahun-tahun dikumpulkan dapat hangus ketika, sebagaimana api membakar kayu hingga tak tersisa. Ini bukan sekadar ancaman kosong atau cerita untuk menakut-nakuti, melainkan peringatan nyata agar setiap muslim menjaga lisannya, membersihkan niatnya, dan memperbaiki akhlaknya sebelum pahala benar-benar lenyap tanpa disadari. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan membicarakan keburukan orang lain, merendahkan sesama, dan merasa diri lebih baik termasuk dosa yang merusak amal. Lidah terasa ringan mengucap kata-kata itu, seolah hal biasa dalam keseharian. Padahal setiap ucapan tercatat, dan setiap hinaan menggerus pahala sedikit demi sedikit. Tanpa terasa, amal kebaikan yang dikumpulkan dengan susah payah rusak oleh sikap yang dianggap sepele, hingga seseorang merasa rajin beribadah namun tak melihat buahnya. Tanpa disangka, dampaknya lebih dulu terasa di dunia. Ibadah dijalani tanpa ketenangan, doa terasa hampa, dan hati menjadi keras serta mudah gelisah. Masalah datang silih berganti tanpa sebab yang jelas. Di akhirat, balasannya jauh lebih mengerikan. Pahala dipindahkan kepada orang-orang yang pernah disakiti, hingga pelakunya datang menghadap Allah dalam keadaan bangkrut, membawa amal yang tampak banyak namun tak lagi tersisa. Inilah hal yang sering diabaikan banyak orang. Rajin beribadah, namun mudah meremehkan orang lain, merasa amalnya sudah cukup, dan sulit menerima nasihat. Ketika diingatkan, hati menolak dan ego membela diri. Ibadah dijadikan alasan untuk merasa lebih tinggi, bukan untuk merendahkan hati. Tanpa disadari, sikap seperti ini perlahan merusak nilai amal, karena kesombongan kecil yang terus dipelihara dapat menutup pintu keikhlasan di hadapan Allah. Akibatnya mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari. Hati cepat kesal, mudah tersinggung, dan sulit merasakan ketenangan. Ibadah terasa kering tanpa rasa dekat dengan Allah, sementara keberkahan hidup perlahan menghilang. Banyak orang tidak sadar bahwa pahala mereka sedang terkikis setiap hari, bukan karena kurang ibadah, tetapi karena kebiasaan batin yang merusak amal tanpa disadari.
Namun Allah Maha Penerima Taubat dan tidak pernah menutup pintu perbaikan bagi hambanya. Selama nyawa masih bernafas, kesempatan untuk kembali selalu terbuka. Ketika seseorang mau menjaga lisan dari ucapan yang menyakiti dan membersihkan hati dari kesombongan, pahala yang tersisa masih bisa diselamatkan. Allah melihat usaha hambanya yang ingin berubah, sekecil apapun langkah itu. Bahkan penyesalan yang jujur bisa menjadi awal kembalinya cahaya amal yang sempat meredup. Mulailah dengan menghentikan kebiasaan buruk yang merusak amal secara perlahan. Tahan lisan dari membicarakan keburukan. Perbanyak istighfar atas kesalahan yang lalu, dan gantilah pembicaraan dengan doa serta kata-kata yang baik. Ketika akhlak diperbaiki, niat diluruskan, dan hati direndahkan, amal yang dilakukan akan kembali bernilai di sisi Allah. Dari situlah ketenangan hadir, ibadah terasa hidup, dan keberkahan perlahan kembali menyertai kehidupan. Jika pembahasan ini membuatmu lebih berhati-hati dalam bersikap dan menjaga lisan, semoga itu menjadi tanda bahwa Allah sedang melindungi amalmu. Rasa takut yang lahir dari kesadaran adalah bentuk kasih sayang Allah agar hambanya tidak terjerumus lebih jauh. Semoga hati kita semakin peka, langkah semakin terjaga, dan setiap amal yang dilakukan benar-benar bernilai di sisinya, bukan sekadar terlihat baik di mata manusia. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah dan pengingat bagi sesama. Siapapun yang tersentuh dan berubah karena kebaikan ini, semoga pahalanya terus mengalir tanpa terputus. Mari saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling mendoakan. Semoga Allah menjaga pahala kita, mengampuni kehilafan kita, dan mempertemukan kita dengan hari perhitungan dalam keadaan penuh rahmat dan keselamatan.